Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abin Alzori. Saya adalah mahasiswa ilmu hukum dengan NIM B1A1244463. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Asas Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saya memilih jurnal ini karena isu kerusakan lingkungan di Indonesia masih terus terjadi, sementara proses penegakan hukum seringkali mengalami hambatan. Azas strict liability atau tanggung jawab mutlak menjadi salah satu instrumen penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk memperkuat perlindungan lingkungan. Poin pertama, latar belakang. Indonesia menghadapi berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran sungai, pembuangan limbah berbahaya, dan kebakaran hutan yang berulang setiap tahun. Banyak kasus berskala besar melibatkan korporasi, tetapi proses pembuktian unsur kesalahan dalam sistem hukum seringkali kompleks dan memakan waktu. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menghadirkan azas strict liability, yaitu asas tanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, terutama untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan. Poin kedua adalah pengertian strict liability. Secara konsep, strict liability adalah bentuk tanggung jawab hukum di mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan secara sengaja maupun lalai. Dalam konteks lingkungan hidup, artinya ketika terjadi pencemaran atau kerusakan akibat kegiatan usaha, penanggung jawab usaha tetap wajib mengganti kerugian dan melakukan pemulihan lingkungan tanpa harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut bersalah. Azas ini digunakan karena kerusakan lingkungan umumnya sulit dibuktikan secara langsung dan memerlukan pembuktian ilmiah yang rumit. Poin ketiga adalah dasar hukumnya. Dasar hukum utama untuk strict liability terdapat dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal ini menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan dan memberikan kompensasi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Dengan demikian, beban pembuktian yang biasanya berada pada korban dialihkan kepada pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum lingkungan lebih cepat dan efektif. Poin keempat adalah implementasi dalam kasus di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan bahwa penerapan azas strict liability telah muncul dalam beberapa kasus, terutama pada perkara kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Dalam sejumlah putusan, pengadilan memerintahkan perusahaan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan. Contohnya adalah perkara kebakaran lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan, di mana hakim menerapkan strict liability berdasarkan dampak kerusakan yang ditimbulkan, bukan pada pembuktian kesalahan perusahaan. Meskipun demikian, implementasi asas ini belum selalu konsisten. Pada beberapa kasus lain, perusahaan berhasil menghindari tanggung jawab dengan alasan cuaca ekstrim, kelalaian pihak ketiga, atau kurangnya bukti teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan masih memiliki perbedaan dalam menafsirkan sejauh mana strict liability dapat diterapkan. Yang kelima adalah hambatan penerapan. Jurnal menilai bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerapan azas strict liability di Indonesia. Antara lain, 1. Kurangnya konsistensi putusan pengadilan, sehingga terjadi perbedaan perlakuan terhadap kasus yang sebenarnya serupa. 2. Tekanan ekonomi dan politik dari korporasi besar yang sering menempuh jalur hukum untuk menghindari tanggung jawab. 3. Keterbatasan kemampuan teknis pemerintah, khususnya dalam menyediakan bukti ilmiah yang kuat terkait penyebab kerusakan lingkungan. 4. Biaya pemulihan lingkungan yang sangat tinggi, sehingga sengketa hukum sering berlangsung lama.
Poin ke-6 adalah kesimpulan jurnal. Jurnal menyimpulkan bahwa asas strict liability merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Asas ini mempercepat proses penegakan hukum, melindungi masyarakat, dan menekan perilaku korporasi yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait konsistensi putusan pengadilan dan lemahnya kapasitas pengawasan. Oleh karena itu, perlu penguatan peraturan teknis, peningkatan kemampuan aparat, dan penegakan hukum yang lebih tegas agar azas strict liability dapat berfungsi optimal. Demikianlah pemaparan saya mengenai jurnal berjudul Implementasi Azas Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya azas tanggung jawab untuk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.